bertemu lagi bersama saya Sinta, dan kali ini saya sedang berada di mobil yang di tengahnya ini ada trali kerangkeng besi ya. Nah, ini mobil ini adalah milik dari Ibu Valerie ya Bu ya? Iya, benar. Jadi sebagai informasi bahwa Ibu Valerie adalah salah satu driver taksi online yang ada di Kota Palembang ya Bu ya? Betul. Nah, sebentar Bu, Ibu ini kan viral nih. Iya, benar. Lagi viral nih di Kota Palembang karena yang kita tahu untuk di Kota Palembang sendiri baru Ibu yang pakai Iya, trali ini. trali itu kerangkeng ini nyebutnya Ibu nih. Ini kadang saya dijulukin Ibu Valerie si jeruji besi. Kalau dari pihak Grab, ya itu ada YouTube-nya itu. Ibu. Ibu Valerie si jeruji besi. Tapi kalau driver ngomongin saya ini Ibu Valerie si kerangkeng. Si kerangkeng? Kenapa? Ibu kerangkeng. Kenapa Karena Bu? Ya karena bentuknya seperti besi-besi inilah dia lihat. Ah, Ibu kerangkeng. Orang Palembang kan ngomongnya kerangkeng gitu Kerangkeng, kan. ya? Begitulah. Bu, sekarang kita mau tahu nih, ini dasar dari memasang kerangkeng di mobil ini kenapa nih? Ini kadang ada rasa takut, cemas, was-was ikut taksi online ini kan. Dulu awal-awalnya aku udah berpikir ikut ini pasti ada risikonya pekerjaan ini. Ya karena yang kita antar ini kan orang yang tidak dikenal, berbagai macam sifat gitu kan ya. Nah aku pikir pasti ini kejahatan pasti ada aja, perampokan ini kan. Sedangkan kalau kita lihat taksi-taksi gelap kadang luar-luar provinsi kan itu sering aja dirampokkan, apalagi taksi online. Nah ini kan ini kayaknya ladang untuk cari rezeki para orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu, kejahatan gitu ya. Jadi untuk mencegah adanya tindak kejahatan juga kejahatan ya, Bu, ya? itu jadi ibu nih bikin inilah. Jadi ibu tuh berpikir lagi, kan suka pulang malam nih. Kadang pulang jam 9. Dulu takut pulang jam 12 dulu. Nah, jadi gimana lah supaya aku nih sampai target. Nah, tanpa bermain curang gitu kan ya, supaya jangan sampai kita kena suspend atau putus mitra gitu kan. Jadi akhirnya aku berpikir ya udahlah sampai malam, tapi ada sesuatu yang bisa melindungi aku. Jadi ya aku ciptakanlah kerangkeng ini. Jadi kataku lihat pagar orang kan, di rumah tuh ada trali kan, trali pintu itu kan. Kalau aku buat kayak gini gimana lah ya, kataku bisa ndak ya di mobil itu. Akhirnya lah terciptalah ini. Aku pikir besinya bikin liter L khusus untukku aja yang dilindungi dengan besi ini. Kalau penumpang nggak usah gitu kan. Jadi aku harus dilapisi dengan suatu bahan yang tidak tembus oleh benda tajam, seperti arkan dan fiber dilapisi gitu kan. Sebenarnya ini belum selesai deh. Ini sebenarnya mau dilapisi dengan kaca akrilik. Di sini? Iya, akrilik. Akrilik ini kan kalau pun terbentur dia hanya sebentar retak, mungkin kan pecah biasa, tapi nggak ada pecah hancur kan kaca akrilik. Cuman ya ibu tersendat biaya, gitu kan. Nah itu jadi. Ini kalau begini berapa nih Bu? Sekitar 700.000 lah. Ini dari bentuk liter L ini ya? Iya, 700.000. Jadi ibu buat ini, ibu ngomong konsultasi dengan pihak yang bengkel las kan. Gimana dek, bisa nggak bikin ini bengkel las ini kayak perlindungan untuk ibu besi, untuk di belakang sama samping ibu kayak gini ibu jelaskan kan. Terus kekuatannya kakinya ada sini di maju mundur kursi itu kan ada besi, tolong dibor aja dikit nggak apa-apa. Tapi ini nggak merusak mobil deh. Sama sekali? Ini nggak sama sekali nggak merusak mobil. Atapnya masih bersih, nggak ada bolong. Lantainya juga nggak ada bolong. Jadi ini nempelnya di mana nih Bu? Nempelnya ada di kursi. Dibersih kursi, dibor sedikit aja. Di bawah sedikit itu kan bisa kita tempel lagi nantinya. Nah itu. Dan juga Tribuners, jadi saya sebagai penumpang juga nggak ngerasa sempit gitu, enggak. Nyaman ya. Nyaman aja, biasa aja, malah enak bisa nyender kanan, nyender kiri gitu ya Bu ya. Sejauh ini Bu, dari penumpang Ibu, apakah ada komplain atau ada gimana gitu ya, Bu? sebenarnya ada juga yang komplain gitu kan. Kok Bu bikin seperti ini? Ibu jelaskan kan. Karena kejadian di Palembang ini kan rawan, ada banyak pembunuhan, perampokan, diakhiri dengan pembunuhan pula. Enak kalau dirampok ya nggak enak semua sebenarnya sih. Tapi ya ini juga mereka mau nyawa, kadang rampok nyawa juga kadang. Nah akhirnya lah kadang ibu jelaskan sama mereka, gini deh,
Ibu ini kan suka pulang malam. Jadi jam 1 kadang nggak sampai target tuh harus malam. Jadi ada rasa was-was ibu, ketakutan ibu juga perempuan nih. Kalau perempuan ini kan lemah, bisanya apa sih, melawan orang juga nggak bisa, paling teriak minta tolong lari, paling gitu aja. Orang mengancam aja ibu ada kesempatan untuk buka pintu aja udah ibu lari gitu. Jadi ya itulah ibu jelasin sama mereka kan, oh gitu ya bu, iya. Kalau ibu bisa aja mau pulang cepet tapi target nggak dapat, kebutuhan ada banyak. Nah, itu jadi ya terpaksa lah ibu pulang malam dan ibu ciptakan inilah. Jadi penumpang tuh alhamdulillah ngerti karena kita mungkin perempuan ya, itu aja. Nah, itu. Sudah berapa lama nih Bu jadi driver taksi online? Aku hampir 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun aku, bulan Desember ini 2 tahun, pas 2 tahun. Selama menjalankan pekerjaan ini ada pengalaman-pengalaman yang takut nih gitu. Apalagi kita perempuan gitu ya Bu ya. Ya benar. Sebelum pakai ini ya ada was-was juga ya. Terus ada juga kadang maaf nih penumpang laki-laki kadang dia kan suka merayu, kadang gitu ya biasalah ya namanya nakal-nakal. Kadang senggol sana, pukul bahu, kadang ya pegangin dagu atau gitu kan ya, merayu gitu ya. Ya sekedar itu tapi ya ibu anggap ya kita harus profesional gitu aja ya. Yang penting kita antar dengan selamat penumpang. Nah, yang penting kita dapat rezeki halal dan juga penumpang juga nggak ada apa komplain kayak gitu kan. Nah, itulah akhirnya ibu ciptakan inilah supaya untuk melindungi ibu, termasuk itu juga dari rampok dan termasuk juga orang jahil. Orang jahil. Iya. 2019 Januari. Setelah kejadian Sofyan itu yang terakhir kan, yang kasus Sofyan ya, salah itu ya, yang mayatnya ketemu di kebun sawit daerah Musirawas kalau salah. Itu kan tinggal tulang belulang kan. Dari situlah ibu rasa was-was sudah berlebihan, akhirnya ibu buat ini awal Januari 2019 ya, hampir setahun. Kasus yang terakhir yang Nova itu dengar ibu yang ditusuk leher itu? Benar, itu termasuk juga dalam grup saya juga itu di Akor. Oh ibu juga anggota Akor. Akor ya Akor, karena aku gini dek, setiap komunitas yang mengajakku ya oke, aku ikut. Karena kenapa? Kita kan senasib driver online. Jadi ya apapun yang terjadi kita solidaritas, silaturahmi, karena kita sama-sama tanggung jawab pejuang keluarga kan dalam pekerjaan driver online. Itulah jadi ibu merasa senasib gitu kan. Jadi ya tahulah Nova itu. Cuman walaupun ibu nggak terlalu dekat, tapi dia komunitas ibu. Dimanapun Sri Kandi juga sama. MHC juga sama, Miknik juga sama, siapapun komunitas pun apa di taksi online yang mengajak ayo oke, gitu, karena kita sama-sama pejuang keluarga, sama-sama dalam satu aspal. Biasanya narik dari jam berapa ke jam berapa? Ibu narik ini dari jam kadang pagi, tergantung fisik nih. Kalau jam 9 kadang pulangnya masih tetap jam 12 malam. Kadang jam 7 masih tetap pulangnya jam 12 malam. Aduh, kadang gimana nih. Jadi nggak menentu. Iya nggak tentu kadang, tapi masih tetap habis waktu poin 12 malam pulang ke rumah. Semuanya untuk keluarga ya Bu ya. Untuk anak keluarga. berapa Bu? Anakku hanya satu, laki-laki, udah besar, SMA. Iya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.